Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Monogrio 2 beserta seluruh jajaran Dewan Guru SDN Monogrio 2 dan juga para undangan yang hadir pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif SDN Monogrio 2 yang nantinya akan dipaparkan oleh calon guru penggerak dari SDN Monogrio 2. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemaparan diseminasi budaya positif SDN Monogrio 2 akan langsung disampaikan oleh Ibu Yuni Kristanti SPDSD. Kepada beliau waktu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar al-ayat subhanallahil azim. Yang terhormat Ibu Kepala Tiga Dewan Wanita Monogrio 2, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Monogrio 2, marilah sejenak kita panjatkan rasa syukur. Budaya positif SDN Monogrio 2 sebagai tugas dari calon guru penggerak akan Tani 10 Kabupaten Lumajang dari kelas 285B. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya kita buat kesepakatan dulu ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kebebasan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta yang bicara, maka peserta yang lain yang mendengarkan. Keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Bapak Ibu hari ini gembira? Katakan bahagia. Bahagia. Alhamdulillah. Sebelumnya saya paparkan dulu pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ki Hajar Dewantoro seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat dihormati, memiliki pandangan yang mendalam tentang pendidikan. Ia terkenal dengan konsep pendidikan yang menekankan pada kebebasan, kemandirian, dan pengembangan karakter. Semboyannya yang terkenal adalah Tutpuri Handayani. Bapak Ki Hajar Dewantoro mengembangkan konsep tribusan pendidikan yang mencakup 3 lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ia percaya bahwa pendidikan yang efektif harus melibatkan ketiga pusat ini karena masing-masing memiliki peran yang penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Bapak Ki Hajar Dewantoro memperkenalkan sistem pendidikan yang disebut dengan AMO, yang berarti mengasuh dengan penuh kasih sayang. Dalam sistem ini, guru atau pemimpin pendidikan berperan sebagai pembimbing yang penuh perhatian, memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka, namun tetap dalam koridor yang benar dan bermanfaat. Yang universal. Di sini saya ingin Bapak Rohman dengan Bapak Agus untuk maju ke depan. Mohon Pak Agus sama Pak Rohman ke depan, ya. Ini menjadi barang sesuatu yang berharga oleh Bapak Rohman, ya. Tajengan juga digenggam, dan Pak Agus coba ingin membuka sesuatu dalam genggaman Pak Rohman. Coba dengan merayu ataupun dengan menghadir ataupun dengan menentang Pak Rohman, monggo sampai
genggaman Pak Roman ini apa tetap kuat, apa bisa diberikan kepada Pak Agus? Terima kasih, Monggo, Bunda. Dan terima kasih Pak Roman dan Pak Agus. Terima kasih tepuk tangan untuk beliau berdua. Ya. Di sini yang kita pelajari adalah perubahan paradigma. Dari ilustrasi tadi tersebut, ya. Bapak Rohman dengan ikhlasnya memberikan kepada Pak Agus. Di sini mungkin Pak Rohman ingin mengalami suatu perubahan, ingin mengubah dirinya bersama-sama Pak Agus. Kalau Bapak Ibu guru lain, mungkin ada yang ingin memberikan satu cerita ilustrasi ini untuk suatu perubahan paradigma. Monggo, saya persilakan untuk memberikan apresiasinya tersebut. Nanti, kalau melihat dari kegiatan kepalang tangan ini, di sini dituliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Di situ poinnya, benda yang sangat berharga untuk saya. Jadi kalau saya merasa benda itu sangat berharga bagi saya, maka saya tidak akan membuka kepalang tangan saya. Saya akan pertahankan sedemikian rupa agar kepalang tangan saya ini tidak terbuka. Kenapa? Karena saya merasa jika kepalang tangan saya ini nanti terbuka, maka sesuatu yang berharga itu akan lepas dari diri saya. Demikian, terima kasih dulu. Ya, terima kasih bukan mengapresiasikan bahwa apa yang ia miliki akan dia genggam, dia akan pertahankan menuju ke depannya. Di sini perubahan paradigma yang saya dapat ilustrasikan nomor pertama adalah guru mengontrol murid, melakukan pemaksaan dan tidak memberikan pilihan. Yang kedua, bisa digambarkan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter mereka, itu akan merasa sangat buruk sekali ini. Terus gambaran yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan gambaran yang keempat adalah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa akan membentuk suatu hubungan dengan permusuhan. Jadi di sini perubahan paradigma itu kita akan menggali tentang kekuatan kita agar kita lebih maju lagi untuk mengalami suatu perubahan yang akan dilaksanakan. Nah, ini siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Di sini ada perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol dan teori pilihan. Bahwa sesungguhnya stimulus apa yang kita miliki, stimulus respon. Realita kebutuhan kita sama, teori kontrolnya, kekuatan yang kita miliki itu kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus responnya semua orang melihatnya yang sama, tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap anak itu mempunyai gambaran yang berbeda itu. Begitu uniknya anak-anak kita. Terus stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki suatu tujuan. Jadi segala sesuatu yang kita berikan itu kita harus yakin bahwa tujuan itu adalah membawa anak-anak mengalami suatu perubahan yang lebih baik. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi masing-masing kita itu mempunyai daya kekuatan untuk bisa mengubah suatu kekuatan hingga menjadi suatu perubahan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi terjadinya suatu kerjasama yang baik di antara kita semua ini nanti akan membawa dampak yang luar biasa terhadap anak-anak didik. Model berpikir menang dan kalah, tetapi dalam teori kontrolnya kita ada model berpikir menang dan menang. Tidak ada yang mengalah, tidak ada yang kalah ataupun yang dikalahkan, tetapi kita sama-sama berusaha
berusaha untuk mencari perubahan agar anak-anak didik kita bisa mengalami suatu kemajuan. Nah, di sini yang saya paparkan tentang teori kontrol yaitu disiplin diri, Bapak Ibu. Kenapa disiplin diri? Karena disiplin membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan yang mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan dengan nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi kita mempunyai nilai-nilai suatu kebajikan yang bisa kita rubah sedemikian rupa sehingga kita bisa membawa perubahan yang nyata pada anak-anak kedepannya. Lanjutnya yaitu teori motivasi manusia, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi perilaku pada manusia yang diungkapkan oleh Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi internal, motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini adalah timbul dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ketiga adalah motivasi internal, yaitu mengacu pada disiplin positif, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dihukum oleh penghargaan yang dinyatakan oleh Alfikon. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kecepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri intrinsik. Jadi hukuman dan penghargaan itu sebenarnya tergantung pada hati kita, ya, tergantung pada situasi yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Tapi yang lebih utama itu adalah motivasi dalam diri intrinsik. Jadi belajar itu bukan dari orang lain, tapi timbul dari dalam diri kita sendiri. Itu nih Bapak Ibu, ya. Menurut Alfikon, mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Alfikon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi penghargaan selama ini kita itu terkadang memberikan yang bukan kepada anak peserta didik kita, ya, terkadang kepada anak kita sendiri memberikan suatu hadiah itu yang terlalu berlebihan. Ternyata itu segala-sesuatunya itu ada efek negatifnya, ya Bapak Ibu. Ternyata segala apa yang kita dari diri kita sendiri itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Lanjut dengan kebutuhan dasar manusia, gitu. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, yaitu survival. Pertahanan hidup ini bagaimana cara kita agar bisa membawa diri kita untuk bisa lebih maju lagi. Terus yang kedua adalah kesenangan. Dengan kesenangan ini kebutuhan dasar kita terhadap suatu kebahagiaan, misalnya kita keberhasilan diri kita, anak didik kita, seperti itu, gitu. Terus yaitu kebebasan. Memberikan suatu kebebasan kepada diri kita itu tidak bebas, bukan di luar jangkauan kita, tetapi tetap dalam pantauan kita, gitu. Kebebasan itu memberikan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat anak yang
dimilikinya. Jadi kita itu menuntun, bukan menuntut Bapak Ibu, bukan membiarkan, lantas kita biarkan agar anak itu berkembang dengan sendirinya. Terus yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan bukan kita itu merangkul, dikuasai, kita harus anak-anak turun terhadap diri kita, bukan. Tetapi dalam penguasaan ini kita tetap mempunyai koridor yang sesuai dengan ranah kita, yaitu sebagai penuntun. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Dengan segala keunikan anak didik kita, kita itu akan memberikan kasih sayang dan kasih sayang yang tidak pilih kasih gitu mungkin. Terus agar mereka bisa diterima, bagaimana cara kita itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap peserta didik kita. Jadi kita sesuaikan dengan dengan situasi dan kondisi yang yang bisa memotivasi anak-anak dan tanpa melihat siapa anak-anak itu sebenarnya. Jadi kita harus berbuat adil, kita harus bisa memberikan kasih sayang dan menerima anak-anak walaupun keberadaannya itu berbeda satu sama lainnya. Pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Dalam posisi penghukum, guru ini memposisikan dirinya cenderung menggunakan hukuman fisik atau verbal atau mengontrol perilaku siswa. Pendekatan ini sering menciptakan rasa takut dan kebencian di kalangan siswa, serta lingkungan yang tidak kondusif untuk pembelajaran. Di mana contohnya yaitu pembuat rasa sebagai penghukum, Dava, kamu terlambat lagi hari ini. Karena itu kamu menjalani hukuman dengan membersihkan halaman sekolah selama seminggu. Ternyata kita selama ini kita itu kepada anak didik kita, saya terkadang terkadang memang menggunakan dengan tanpa terasa kita pada sebelum mempelajari hal ini begitu banyak yang saya lakukan, yaitu menghukum. Terkadang kalau anak terlambat seperti ini, Dava, kamu terlambat lagi hari ini. Karena itu kamu menjalani hukuman dengan membersihkan halaman sekolah selama seminggu. Tapi tidak selama seminggu ya Bapak Ibu. Terkadang saya suruh membersihkan di halaman sekolah seperti itu. Ternyata setelah mempelajari modul ini, saya merasakan bahwa itu harus saya ubah. Terus membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, coba Bu Islami, coba dibacakan deskripsi bagaimana membuat rasa bersalah itu. Terima kasih. Deskripsi tentang membuat merasa bersalah, yaitu guru yang menggunakan pendekatan ini mencoba mengendalikan siswa dengan membuat mereka merasa bersalah atau malu atas tindakan mereka. Meskipun mungkin efektif dalam jangka pendek, pendekatan ini dapat merusak harga diri siswa dan hubungan antara guru dan siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Is telah memberikan gambaran bahwasanya sebagai membuat rasa bersalah. Coba Pak Agus dibacakan contoh dari pembuat rasa bersalah itu. Coba dengan ekspresi Pak Agus sendiri, bagaimana? Coba. Dava, saya sangat kecewa dengan kamu. Kamu selalu membuat masalah dengan datang terlambat. Apa kamu tidak peduli dengan perasaan guru dan teman-teman? Iya, terima kasih. Iya, pembuat rasa bersalah ini membuat anak itu tanpa kita sadari anak itu merasa bersalah, dan mungkin ini tidak efektif bagi kita ya.
karena tanpa kita sadari, terkadang saya pun juga begitu membuat rasa bersalah terhadap diri seseorang. Walaupun terkadang murid, terkadang bapak ibu guru, mungkin saya juga seperti itu, gitu. Jadi saya setelah mempelajari modul ini bisa saya pahami, nanti bapak ibu guru bisa lebih mempelajari lagi tentang pendalaman bagaimana teori kontrol ini. Terus yang berikutnya yaitu sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Coba Bu Lili, saya harap membacakan diskusinya bagaimana posisi guru sebagai seorang teman. Deskripsi guru sebagai teman yaitu guru yang berperan sebagai teman berusaha membangun hubungan yang dekat dan akrab dengan siswa. Pendekatan ini lebih mendukung dan ramah, tetapi kadang-kadang bisa mengurangi otoritas guru dan mengaburkan batasan profesional. Iya, terima kasih Bu Lili. Sebagai seorang teman, ini ada suatu ilustrasi ya, dari contoh. Coba Pak Rohman, coba diekspresikan posisi guru sebagai teman. Monggo Bu Yani saja, Bu Yani. Tolong diekspresikan, ya. Posisi kontrol sebagai seorang teman. Posisi kontrol sebagai seorang teman dalam ilustrasi ini, kalau saya menjadi seorang guru, Dava, saya tahu kamu punya banyak masalah di rumah dan saya mengerti kenapa kamu terlambat. Tidak apa-apa kali ini, tapi coba untuk tidak mengulanginya ya. Akan saya lakukan seperti itu. Terima kasih. Posisi guru sebagai seorang teman terlihat secara kasat mata itu baik gitu, tapi dampaknya masih masih membuat rasa anak itu masih terkadang cenderung untuk tidak menghormati seorang guru. Dan berikutnya coba Pak Rahman diekspresikan guru sebagai pemantau ya. Guru sebagai pemantau, contohnya Dava, kamu terlambat datang ke sekolah hari ini. Ini adalah hari ketiga kalinya dalam minggu ini. Apa ada masalah yang membuat kamu sulit datang ke tempat waktu? Iya, posisi guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau ini masih berfokus pada pengawasan dan pemantauan, gitu, Bapak Ibu. Jadi masih secara terus-menerus dan berusaha masih bahwa siswa tetap berada di jalur yang benar, tapi tetap memberikan otonomi kepada siswa. Terus yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Coba Ibu Sunaya diskusikan sebagai posisi guru sebagai manajer. Maaf, saya nggak kelihatan. Saya mendekat aja ya. Manajer guru sebagai manajer mengatur kelas dengan struktur yang jelas, aturan yang konsisten dan menggunakan insentif serta konsekuensi untuk mengarahkan perilaku siswa. Pendekatan ini seimbang, memberikan kontrol yang cukup sambil tetap mempertahankan lingkungan yang mendukung. Terima kasih. Maaf, terima kasih Bu Sunaya, guys. Ada keliruan mengetik pada saya ya. Guru sebagai manajer mengatur kelas dengan struktur yang jelas, aturan yang konsisten dan menggunakan insentif serta konsekuensi untuk mengarahkan perilaku siswa.
slide-nya ya. Coba Bu Lilik lagi. Posisi guru sebagai manajer. Dava, saya perhatikan kamu sudah beberapa kali terlambat datang ke sekolah. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi dan bagaimana kita bisa menemukan solusi agar kamu bisa tepat waktu setiap hari. Iya, terima kasih. Dava tidak akan merasa bersalah lagi, tapi Dava akan menemukan bagaimana solusi bersama guru bisa menemui segala sesuatu kendala yang ada dalam dirinya, sehingga Dava ini nanti bisa bersama-sama dengan guru memecahkan suatu masalahnya, dan mungkin ini menjadi pelajaran yang berarti untuk Dava. Dan selanjutnya adalah keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak nih Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan keyakinan kelas ini berupa suatu pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau menurut saya, masalah keyakinan kelas itu merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun situasi sekolah. Dan dengan adanya sebuah keyakinan kelas, diharapkan anak-anak mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Itu menurut saya. Mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas di dalam kelas? Mengapa kita tidak membuat suatu peraturan, namun kita harus membuat keyakinan kelas dalam peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila pengendara kendaraan roda 2? Ini merupakan suatu acuan untuk peraturan nih Bapak Ibu. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Membersihkan, mengubur, menguras dan menutup. Nah, di sini adalah termasuk salah satu peraturan. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dari peraturan-peraturan ini, untuk lebih efektifnya, sebenarnya kita itu harus bisa mengubah paradigma tadi agar budaya disiplin kita itu berubah, mempunyai suatu paradigma perubahan. Jadi peraturan itu dibuat menjadi suatu keyakinan kelas yang dibuat bersama anak-anak, dan ada suatu peraturan, ada bentuk keyakinan kelasnya. Mari kita bersama-sama mencoba ya Bapak Ibu. Peraturan yang pertama yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan suatu peraturan. Kalau dibuat keyakinan kelas, kira-kira tentang apa ini ya Bapak Ibu guru? Positif disiplin apa yang bisa menampakkan terhadap keyakinan kelas kita? Mungkin ada yang berpendapat? Itu apa? Kembalikan kepada tempatnya. Seperti itu. Kita yaitu keyakinan kelasnya bisa kita menjadi suatu bentuk tanggung jawab. Jadi anak-anak tempatnya setelah membaca bisa dibuatkan kan kelas kita biasanya ada pojok baca gitu Bapak Ibu. Jadi di situ ditulisi pojok baca. Jadi setiap anak-anak membaca pasti anak-anak pasti mengembalikan kepada tempatnya. Jadi itu bisa dibuat suatu kesepakatan agar anak-anak terbiasa melaksanakan tanggung jawab. Terus di sini ada dilarang mengganggu orang lain. Misalnya ketika pembelajaran ada anak-anak yang suka mengganggu temannya. Kita coba untuk membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa kira-kira yang bisa kita sepakati agar menumbuhkan disiplin positif yang baik bagi anak-anak? Kira-kira apa
apa nih Bapak Ibu? Menghormati apa bisa masuk dalam keyakinan untuk dilarang mengganggu orang lain Bapak Ibu nih? Sange. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif berikutnya adalah sebagai restitusi. Di sini ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini peran seorang guru begitu besar dalam dalam memberikan solusi pada anak didik kita. Misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kata-kata yang lembut, yang penuh arti, bisa katakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan murid kita, ada yang bertengkar, memukul kepala temannya. Kita bisa mengatakan melakukan tindakan untuk menstabilkan identitasnya agar anak itu tidak begitu merasa bersalah nih Bapak Ibu. Terus yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Dalam validasi kebutuhan ini kita sebagai penuntut tentunya kita harus menjadi tuntunan yang baik bagi anak didik kita. Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalnya anak didik kita ada yang menyobek buku temannya. Terkadang anak-anak seperti itu ya Bu ya. Kita memberikan tuntunan yang baik dengan posisi kita, yaitu posisikan kita sebagai dengan validasi kebutuhan. Dan tahap berikutnya adalah menanyakan suatu keyakinan, karena keyakinan yang kita sudah buat, dan agar anak-anak itu merasa bahwa kita itu tidak mempersalahkannya, yaitu bisa dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya tadi anak itu mencoret-coret buku temannya. Dalam mencoret-coret temannya kita memberikan suatu tuntunan bagi anak-anak tentang nilai kesepakatan yang sudah dibuat suatu keyakinan keras. Seperti ini gitu Bapak Ibu, ada suatu perbuatan yang salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Jadi dalam menstabilkan masalah ini membuat anak-anak tidak merasa bersalah, tapi kita mencari bersama-sama agar anak itu bisa lepas dari suatu permasalahan. Dari validasi tindakan yang salah tadi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang sudah saya contohkan tadi, ya Bapak Ibu ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata yang bisa mendorong semangat agar anak-anak itu menyelesaikan masalahnya. Jadi kita buat validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya menyanyikan suatu keyakinan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kata-kata yang bisa kita ungkapkan agar anak-anak itu mempunyai suatu keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Misalnya anak-anak itu bertengkar dengan teman sekelasnya seperti itu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Semuanya ini agar bisa membudayakan anak-anak untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi kita kalau ada satu permasalahan terhadap anak didik kita, yang tidak terkadang kita kan bawa anak-anak, ayo, terkadang saya sendiri pun kepada anak-anak itu terkadang ada marah bertengkar, ayo sini. Ternyata setelah saya mempelajari model ini, saya mempunyai suatu gagasan, mempunyai suatu pandangan dengan segitiga restitusi ini membawa dampak yang baik terhadap anak-anak yang mengalami itu tadi, terkadang ada yang bertengkar. Di sini Bapak Ibu guru tentang
sisi positif yang saya paparkan, mudah-mudahan ini membawa suatu keberkahan pada diri kita. Bukan di sini saya merasa terpandai ataupun merasa yang paling super ataupun merasa yang paling punya wewenang, tidak. Tapi setelah saya mempelajari model ini, saya perlu diseminasikan kepada Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan dan barokah kita sebagai penuntut, sebagai pendamping anak-anak didik kita untuk mengejar prestasi dan menjadi profil pelajar Pancasila yang seperti Pak Rahman ungkapkan tadi. Saya Yuli Kristanti, TGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Apabila ada tutur kata yang salah, tidak ada gading yang tak kotak, saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah sempurna, saya mempunyai banyak kelemahan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kata baik yang bisa disampaikan, tolong sampaikan sebagai amal saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Yuli tentang diseminasi disiplin positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Yuli Kristanti bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan bisa kita terapkan di SDN Monogria 2. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Kami sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, baik itu bagi diri kita sendiri maupun bagi siswa-siswi kita di SDN Monogria 2. Ada hadiniyah wa ala hidayah rasulillah wa syafaat rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wabil alamin, hamdan mazidan. Ya rabbana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma fadlana wa dhunubanna wa syukra wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadir ajab rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ربنا اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من الأخير واجعلنا وإياهم من الصالحين وارزقنا وإياهم رزقا واسعا لك مع الله العزيز يا غفور يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة.